Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lidra Maharani dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2A, NIM 2154109. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada diri sendiri. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlako, jamak dari kata holako yang berarti budi pekerti. Sedangkan secara istilah, budi berarti karakter dan pekerti yaitu apa yang terlihat pada diri manusia yang didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior atau perilaku. Sedangkan dapat disimpulkan bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa atau daya atau kemampuan jiwa dan tingkah laku manusia. Itu adalah pengertian menurut salah satu dosen tetap di UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Ada 3, yaitu berakhlak terhadap jasmani, berakhlak terhadap akal, dan berakhlak terhadap jiwa. Akan kita bahas kali ini adalah berakhlak terhadap jasmani. Yang pertama adalah senantiasa menjaga kebersihannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Bunyinya yaitu at-tuharu syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Manusia haruslah bersih badan, pakaian, serta tempatnya, terutama saat akan melaksanakan sholat atau saat beribadah kepada Allah. Dan juga selain kebersihan dari kotoran, manusia juga harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya yang kedua yaitu menjaga makan dan minumannya. Makan dan minuman merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Jika dia tidak makan dan minum secara normal, dia akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita makan dan minuman dari yang halal dan tidak berlebihan. Sebaiknya 1/3 perut manusia itu diisi oleh makanan, 1/3 diisi oleh minuman, dan 1/3 lagi diisi oleh udara. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Manusia diperintahkan untuk menjaga kesehatannya karena ibadah dari Allah dan juga sekaligus menjalankan amanah dari Allah untuk menjaga dirinya. Karena Allah menyukai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu berbusana yang islami. Manusia memiliki akal, budi, dan kehormatan, maka dari itu bagian-bagian tubuhnya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dan juga secara kebutuhan alamiah manusia diperintahkan untuk menutup tubuhnya atau dianjurkan untuk menutupi dirinya dari gangguan alam sekitar seperti dari panas, dari dingin, dan lain-lain. Maka dari itu Allah menciptakan bahan alamiah agar dibuat pakaian untuk menutupi tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu berakhlak terhadap akal. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka dari itu, dari hadis tersebut telah mewajibkan kita bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Seorang muslim yang baik akhlaknya adalah seorang muslim yang memiliki ilmu. Menuntut ilmu itu tidak suatu kewajiban saja, yang dimana telah selesai kewajibannya maka dia akan berhenti dan tidak akan menuntut ilmu lagi. Lebih baik seorang muslim itu setelah menuntut ilmunya dia akan menambah dan menambah lagi ilmunya agar pemahamannya terus bertambah. Selanjutnya yaitu menuntut ilmu itu tidak pandang bulu, alias di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja dapat menuntut ilmu. Yang kedua yaitu memiliki spesialis ilmu yang dikuasai. Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi mengatakan hal-hal yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu Al-Quran melalui bacaannya, tajwid atau tafsirnya. Yang kedua yaitu ilmu hadis. Yang ketiga adalah sirah dan sejarah
para sahabat. Yang terakhir yaitu fikih, terutama fikih yang membahas tentang persoalan kehidupan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengajarkan ilmu kepada orang lain, termasuk akhlak seorang muslim, mengajarkan apa yang dimilikinya dan menyampaikan kepada orang yang membutuhkan ilmunya. Dan juga ilmu tersebut dapat menjadi amal jariah, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa terputuslah amal manusia saat ia meninggal kecuali 3 perkara, yaitu ilmu bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Yang terakhir yaitu mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Selain menuntut ilmu, memiliki spesialis ilmu yang harus dikuasai, mengajarkan ilmu pada orang lain, seorang muslim haruslah mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya. Ketiga atau yang terakhir yang termasuk dalam akhlak terhadap seorang muslim terhadap dirinya sendiri, yaitu berakhlak terhadap jiwa. Yang pertama yaitu bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Yang bertaubat ini yaitu mengartikan bahwa meninggalkan seluruh dosa dan maksiat, lalu menyesali perbuatan dosa tersebut dan berteguh untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Yang kedua yaitu bermuraqabah, yang artinya yaitu rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'alaikum raqiba, shadaqallahul azim. Artinya yaitu sesungguhnya Allah itu maha mengawasimu. Yang ketiga yaitu bermuhasabah, yang artinya menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya, dimana apabila terdapat kekurangan pada amal yang diwajibkan kepadanya, dia akan menghukum dirinya dan memperbaikinya di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama harus senantiasa memiliki sifat sabar. Yang kedua bersyukur dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Dalam ucapan yaitu dengan memuji Allah atau mengucapkan lafaz alhamdulillah. Kalau dalam perbuatan yaitu mensyukuri dan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu bertawadu. Yang keempat yaitu memiliki sifat sidik, yang artinya benar dalam keadaan hati, dalam keadaan perkataan dan maupun dalam keadaan perbuatan. Yang kelima yaitu memiliki sifat amanah. Selanjutnya memiliki sifat istiqomah, ifah, dan pemaaf. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang dapat memaafkan dirinya sendiri maupun memaafkan orang lain, yaitu seorang muslim yang memiliki sifat pemaaf. Selanjutnya yaitu dari kita berakhlak terhadap diri kita sendiri ada manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu dari berakhlak terhadap jasmani memiliki manfaat. Yang pertama menjauhkan diri dari penyakit karena kita menjaga kebersihan tadi. Yang kedua yaitu tubuh menjadi sehat dan bugar. Yang ketiga yaitu badan menjadi kuat dan tidak akan mudah lemah. Sedangkan berakhlak terhadap akal memiliki manfaat yaitu memperoleh banyak ilmu karena kita terus-menerus menambah ilmu kita. Yang kedua yaitu dapat mengamalkan ilmu kita kepada orang lain dan agar bermanfaat juga untuk orang tersebut. Yang terakhir yaitu mendapatkan pahala karena kita mencari ilmu dan juga karena kita menjalankan kewajibannya. Selanjutnya yaitu manfaat dari berakhlak terhadap jiwa, ada selalu berada di dalam lindungan Allah. Yang kedua yaitu jauh dari perbuatan yang buruk. Yang terakhir yaitu selalu ingat kepada Allah. Nah, itulah penjelasan dari akhlak terhadap diri sendiri, baik dari segi pengertiannya, macam-macamnya, cara menjaganya, dan juga manfaat-manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.